Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sabila S. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran sains terintegrasi. Materi ini akan membahas bagaimana pembelajaran IPA dapat dihubungkan dengan berbagai konsep ataupun mata pelajaran lain sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. Pembelajaran terintegrasi. Apa itu pembelajaran terintegrasi? Pembelajaran terintegrasi adalah pembelajaran yang menghubungkan berbagai konsep agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna dan utuh. Nah, dalam pembelajaran ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga membangunnya sendiri pengetahuannya melalui pengalaman langsung. Oleh karena itu, pembelajaran ini biasanya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Contohnya, ketika kita mempelajari topik tentang air, kita dapat menghubungkannya dengan berbagai mata pelajaran seperti biologi, matematika, fisika, ataupun IPS. Jadi, satu topik dapat dipelajari berbagai banyak sisi, sehingga pembelajaran ini disebut sebagai pembelajaran terpadu holistik. Nah, tujuan utama pembelajaran terintegrasi adalah membantu siswa memahami konsep secara menyeluruh. Selain itu, pembelajaran ini juga bertujuan mengembangkan rasa ingin tahu, keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, serta menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran terintegrasi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, bersifat holistik atau menyeluruh. Yang kedua, berpusat pada siswa, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Yang ketiga, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang keempat, materi yang dipelajari saling berkaitan, sehingga siswa lebih mudah memahami hubungan antar konsep pembelajaran. Pembelajaran terintegrasi memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, siswa menjadi lebih aktif dan tertarik mengikuti pembelajaran. Yang kedua, materi yang dipelajari juga lebih mudah diingat karena dikaitkan dengan pengalaman nyata. Selain itu, pembelajaran ini dapat melatih kerjasama dan keterampilan sosial siswa. Kemudian, model-model pembelajaran terpadu. Nah, anak-anak, pembelajaran terpadu ternyata tidak hanya satu jenis, tapi ada juga yang menghubungkan materi dalam satu pelajaran, ada yang menghubungkan berbagai mata pelajaran sekaligus, dan ada juga yang menghubungkan pengalaman belajar siswa dengan berbagai sumber belajar. Nah, menurut Robert Fogarty, model pembelajaran terpadu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, within single discipline atau keterpaduan dalam satu mata pelajaran. Contohnya ada fragmented, cognitive, dan nested. Yang kedua, ada across several discipline atau keterpaduan antar mata pelajaran. Contohnya ada sequence, ada share, kemudian ada vivid, ada treat, dan integrate. Yang ketiga, ada within and across learners atau keterpaduan berdasarkan pengalaman belajar siswa. Contohnya ada immersive dan networked. Nah, selanjutnya, jenis pembelajaran terintegrasi. Secara umum, pembelajaran terintegrasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada intradisiplin dan interdisiplin. Intradisiplin ini dilakukan dalam satu mata pelajaran, sedangkan interdisiplin menghubungkan berbagai mata pelajaran yang berbeda. Jadi ingat, kalau intra itu menghubungkan konsep dalam satu mata pelajaran, sedangkan inter menghubungkan berbagai mata pelajaran. Kemudian contoh intradisiplin, misalkan kita mempunyai topik air. Nah, pada pembelajaran intradisiplin ini, topik air dijadikan sebagai pusat pembelajaran. Kemudian, guru dapat menghubungkan berbagai konsep IPA seperti air, perubahan wujud air, manfaat air, dan peran air bagi makhluk hidup. Walaupun konsepnya berbeda, semuanya masih berada dalam satu mata pelajaran yang sama. Nah, contoh dari interdisiplin ini, tadi kan pada pembelajaran interdisiplin menggunakan satu tema yang dipelajari dari berbagai mata pelajaran. Contohnya, misalkan kita mengambil tema udara bersih dan udara tercemar. Nah, di sini kita bisa integrasikan dengan berbagai mata pelajaran. Misalkan dalam IPA, siswa mempelajari dampaknya terhadap kesehatan. Yang kedua, dalam bahasa Indonesia, siswa dapat membaca dan menulis tentang lingkungan.
Yang ketiga, dalam pembelajaran seni, siswa dapat menggambar lingkungan bersih dan tercemar. Lalu, kegiatan pembelajarannya dapat dilakukan dengan tanya jawab tentang pentingnya udara, kemudian eksperimen sederhana membedakan bau menggunakan balon, mengamati lingkungan yang bersih dan kotor, diskusi kelompok tentang penyebab udara kotor dan cara menjaga udara agar tetap bersih, ataupun dengan permainan edukatif seperti tebak gambar atau bermain peran, atau yang disebut dengan role play. Nah, dari topik udara bersih dan tercemar tadi dapat kita integrasikan ke beberapa mata pelajaran seperti IPA mengenai kesehatan, bahasa Indonesia membaca dan menulis, serta seni seperti menggambar lingkungan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran terintegrasi merupakan pendekatan yang menghubungkan berbagai konsep agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pembelajaran ini terdiri dari intradisiplin dan interdisiplin, serta sangat sesuai diterapkan di sekolah dasar karena mampu membantu siswa memahami materi secara utuh dan kontekstual. Nah, itulah penjelasan materi tentang pembelajaran terintegrasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're